Kembali lagi di Studi Inspirasi, masih membahas tentang resep dicintai customer ala dapur Bunda Maryam. Saya penasaran nih Mas Dedi, dari awal dimulainya dulu bisnis ini Ibu Maryam juga, apakah namanya udah langsung pakai nama Ibu Maryam, dapur Bunda Maryam itu atau gimana ceritanya? Ya mungkin Ibu bisa Oh, cerita silakan sedikit. Ibu negara yang memimpin, yang menceritakan, silakan Ibu gimana? Belum ada nama, masih jalan-jalan begitu aja kan. Uh-uh. Nah, nanti pas saya buka warung di Lesehan situ, apa ya namanya bagus karena kita dari Ambon. Mm-mm. Oh, kita bilang Arumbai Cafe aja. Arumbai Cafe itu kan mereka pakai perahu. Oh ya, Gayung. uh-uh. Kan kita berusaha dulu tuh. Mulai kita berusaha karena kita bergayung-gayung terus usaha bagaimana bisa maju. Lantas tahun berapa nak? 2004 yang tutup itu. Iya, 2004 tutup, 2016 saya lagi. ganti nama Dapur Bunda Oh, oke. Maryam. Oh, sempat tutup juga. Iya, Itu kenapa waktu itu tutup? Sampai orang-orang cari di mana ya Arumbai Cafe ini buka lagi. Iya, 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 iya. Akhirnya, dari mulut ke mulut saya bilang saya buka di Jalan Jati, semua cari. Akhirnya pelanggan yang lama semua lari ke sini. Oh, ternyata Dapur Bunda Maryam ini yang dulu Arumbai Cafe Ah, gitu. Oke, jadi yang diingat adalah produknya Iya, gitu ya. Rasanya yang sampai sekarang bikin orang selalu kangen Iya. gitu ya. Karena saya punya rasa itu semua saya pakai takaran. Oh, Jadi rasa tidak berubah. tidak berubah. Nah, walaupun dia harga mahal, harga murah tetap rasanya sama. Porsinya sama. Mhm. Itu yang Kadang harus kan biasa orang sudah apa? lain Sama tangan, juga. lain rasa. Apalagi Sudah kalau laku, orang lain. sudah laris begitu kan dia kasih kurang-kurang. Nah, tapi saya tetap. Oke, Jadi apalagi mau ini mau apa tetap pakai takaran. ini apalagi regenerasi gitu ya. Iya. Kadang-kadang banyak juga usaha itu yang turun-temurun resepnya itu berubah ketika pindah ke anak. Iya. Ya, yang meneruskan. Makanya kalau orang minta resep saya kasih karena Allah ciptakan kita talenta kan di Iya, tangan iya. ini beda tangan beda rasa. Bener, waduh. Jadi walaupun resepnya dibagi-bagi, Iya, alhamdulillah. gitu ya. Itu mungkin salah satu resep yang sampai sekarang dicintai customer, makanya tadi kemanapun pindahnya tetap dicari, gitu. Iya. Saya penasaran, waktu 2004 itu sempat tutup karena apa, Mas Dedi? Pengelola katanya 2004 itu mau dipugar, mau diganti. Oh, di tempat yang tempat jualan Iya. pertama dulu ya? Kan, dulu kan situ area Lesehan. After itu dia jadi pasar hobi, pasar burung. Oh, yes. Dari pasar burung katanya mau dipugar lagi. Sampai Jadi sekarang nggak Lesehan jadi. lagi, nggak jadi dipugar. Nggak jadi-jadi. Iya. Anda udah angkat kaki gitu ya, itu nggak jadi-jadi Tapi dipugar. untung saya sudah diganti rugi dulu sudah ada orang yang Oh iya iya, itu yang paling penting, ganti ruginya. Oke, nah resep rasa itu yang menjadi salah satu bikin orang jadi cinta, kangen dan loyal sampai Alhamdulillah. sekarang Sampai gitu. sekarang. Tapi yang jadi pertanyaan, Ibu Maryam dan anak-anak itu kan memulainya bisnisnya dari nol ya, Iya dari nol. gitu. Dengan istilah kata ini mah keluarga pejabat ngapain jualan nasi kuning Iya, gitu, ngapain mau keliling-keliling jualan kue, kenapa Ibu? Enggak malu lah daripada saya tidak ada kerja. Oke, Kan tapi kan kalau misalnya istri pejabat mah santai-santai aja di rumah toh ada duit juga dari suami ya kan? Gaji berapa sih? Enak tuh kalau punya kayak uang sendiri. Oh tuh. gitu, ya 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 ya, independensi wanita ya. Punya uang sendiri bisa belanja sendiri, enggak terlalu Pak uang dong Pak uang enggak tuh punya uang Iya, sendiri iya, iya. enak. Jadi karena hobi masak Hobi masak, tadi hobi masak. dan seneng kerja emang Senang ya. kerja, iya. Semangat juang ibu sampai hari ini wah tidak tanding memang. Aha. Kalau bilang minta uang sih kayaknya enggak, tapi kalau bilang usaha, 99 itu memang betul-betul ya jualan kita keliling kompleks. Nah, Teriak-teriak kue keliling kompleks itu. Jadi Iya, memang iya. dikenal kayak gitu. Dan ya Sampai karena sekarang. memang basicnya keluarga dari ibu memang pedagang. ya. Di Ambon juga sampai merantau pedagang ya sampai sini masih pedagang lah. Oke, boleh nggak diceritain? Kan dari dulu sampai sekarang ikut mamah ya, sama adik-adik gitu jualan. Ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak sih? Atau salah satu yang ini akan saya ingat terus sepanjang hidup gitu? Cerita perjuangan atau apapun. Kalau dari saya tuh dari ibu. Kita dulu, baru nanti mamahnya.
Kalau saya itu perjuangannya pas jualan kue keliling kompleks. Heeh. Kompleksnya di sekitaran mana? Panakukang, Todopuli. Ya. Di Jalan Jati, Jalan Damar, Kanver. Keliling. Jadi memang keliling Baru jualan. mereka masih montok-montok kan. Mana bau. Kelas 5 SD. Beli kue. Kelas 5 SD saya mulai jualan. Heeh. Ya sampai nanti kelas 6 SD, ya kelas 1 SMP masuk pesantren. Mhm. Jadi ceritanya kalau bilang jualan ya kita ini dari kelas 4 SD udah mulai jualan. Mm-mm. Keliling tuh ya. Ya. 4 orang anaknya bawa keranjang semua. Berdua. Anda Oh, berdua. sama anak kecil. Adik-adik masih kecil, yang cewek berdua itu masih kecil. Masih digendong. Masih digendong. Yang jalan jualan tuh saya sama yang nomor 2. Mhm. Oke. Ya mungkin Pengalamannya waktu itu gimana sih? jualannya Mereka banyak. semangat. Jualannya terus. Apalagi kalau habis betul-betul teriak. Seneng ya pulang tuh, mama habis jualanku mama gitu ya. Ceritanya Waduh. gitu kan kalau orang dengar itu mau orang dengar di Ambon. Nih kenapa nih toko Sulawesi Haji Rasid Ali punya anak jualan gitu kan? Pasti malu kan. Ah bodoh amat orang belum ketawa saya di Makassar kok. Oh, Iya, saya juga benar-benar. belum bergaul kan. Iya. Jadi kita punya cerita itulah perjuangan orang bilang apa? Itu sebenarnya iya. Tidak ada malu, jangan gengsi untuk Oke. kalau malu Memulai itu berat. tidak gampang. Ibu Mariam terlihat terharu gitu ya, berkaca-kaca. Ada sesuatu yang pengen diceritakan mungkin cerita perjuangannya sama anak-anak sampai sekarang? Berat. Pasti ibu berat. Aha. Karena memang ceritanya habis toh waktu di Ambon itu. Iya. Habis-habisan karena dari yang punya jabatan tiba-tiba kerusuhan dan habis. Semua harta benda Jadi nggak ada habis- tersisa. Habis. Jadi mulai bangkit dari situ lagi. Jadi diajar sama bapak sama ibu, yang ngapain malu? Jualan aja. Iya, Saya iya. keras sama anak-anak. Saya keras. Biar semua tahu anak-anak kerja itu cari uang tuh susah. Iya. Saya jarang kasih mereka duit. Saya yang belanja mereka buat. Susah uang. Ini salah satu seorang ibu yang inspirasional gitu ya, menanamkan arti kehidupan dan kerja keras untuk Iya. anak-anak Besok-besok gitu. kalau saya enggak ada, waktu corona kan, saya bilang, siapa yang mau ambil ini, mama punya ilmu. Nah, mama tidak tahu kapan mama ini kan. Ya. Iya, iya. Orang corona ini mati tiba-tiba, meninggal tiba-tiba kan. Ambil buku, ambil kertas, catat semua, harus belajar semua, harus bikin ini, kue apapun. Kapan kita minta di orang, orang tidak akan kasih semua nak. Kan? Dari situ Miss, anak-anak semangat. Mama enggak tahu umurnya mama kapan. Ya. Benar-benar. Jadi Saya memang berusaha sendiri. delegasinya ibu kemarin ya alhamdulillah saya juga baru sadar ya sebenarnya. Iya. Kan dulu sempat balik ke Ambon. 2007 balik ke Ambon. Ya atas izin ya restu ibu di sana lumayan. Nanti balik sini 2016 jadi kejadian toko terbakar di Ambon, balik ke sini ya mulailah dapur Bunda Mariam di situ. Di 2016 berarti resmi namanya berubah jadi Dapur Bunda Mariam. Iya. Setelah Isa itu saya juga yang desain ini gambar. Jadi dia yang desain semua kan. Oh ya. Ya. Mereka yang kasih Sorry, nama. basicnya Mas Dedi apa sih backgroundnya? Kalau Karena kalau saya lihat-lihat saya dapat bisikan beliau ini adalah seorang fotografer. Yap. Jadi kalau bilang basic sih mungkin suka otak-atik. Terus kalau kuliahnya akuntansi, kerja sebelumnya itu tukang servis HP, servis gadget ya. Nanti 2009 itu sampai 2014 jadi fotografer, capek juga gendong attachment berat-berat. Tapi itu masih waktu zaman di Ambon. Iya. Ya, cuman pas balik ke sini ya mulai lagi sama ibu, perbaiki lagi bisnisnya ibu yang memang masih konvensional, Iya. kita buat jadi lebih modern. Dan memang awal mula sudah mau dibuat seperti itu, cuman ya namanya juga masih konvensional. Jadi step by step untuk perubahannya. Untuk buka cabang insya Allah dalam waktu dekat ya atas izin ibu, restu ibu, insya Allah di Perintis kita udah buka. Wow, akan ada cabang baru ya. Insya Allah. Sejauh ini memang hanya satu aja ya. Satu aja.
satu lokasi di Todopuli Iya, itu karena permintaan customer harus banyak. Iya. Mm-mm. Karena katanya mahal kalau Ongkir. ongkir. Bener. Jadi- Ini saya mewakili suara netizen ya Bu ya. Iya, iya. Ini orang-orang suka semua makan nasi kuning, pisang hijau dan menu-menunya dapur Bunda Maryam. Cuman terkendala ongkir. Ongkir mahal Kejauhan sekali. gitu ya. Kalau mau datang juga langsung jauh tapi Jauh. pengen makan gimana? Itu. Belum Akhirnya lagi kehabisan. iya benar-benar. Oke, dan akhirnya ini salah satu pencapaiannya juga gitu dan jawaban untuk semua pecinta dapur Bunda Maryam. Sekarang akan ada ya cabang Akan ada baru cabang di baru, insya Allah. Perintis. Mohon doanya aja mudah-mudahan di Perintis Amin, bisa amin. dibuka secepatnya. Oke, tapi kan kalau berbicara bisnis ya, tidak selamanya bisnis itu menguntungkan. Iya. Tidak selamanya, istilahnya kita nggak selamanya ada di atas. Iya, nggak pernah. Ada naik Ada naik turunnya, ada turunnya. pasang surutnya. Kadang- Ibu dan anak-anak gitu menghadapinya seperti apa? Akhirnya mereka berhitung. Hah? Bagaimana caranya ini mak? Kok bisa rugi bisa begini? Heeh. Mereka sama bapaknya. Toh? Iya. Nah, bapaknya itu saya kan sudah pensiun. Mhm. Jadi bapak bantu kita di dapur. Dia yang aron nasi kuning, dia yang masak. Mhm. Nah, jadi Awal dia mula. juga bendaharanya, pembukuannya. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh semua pakai pembukuan supaya kita jangan ini banyak orang berusaha jatuh karena tidak ada pembukuan Iya. yang rapi kan. Keuangannya tidak Keuangannya tercatat dengan tercatat baik. Nah, saya pernah begitu sampai nangis-nangis. Kapan ini anak-anak? Mama capek kalau mama sendiri kan. Mama sudah tua, mama tidak bisa pikir semua itu. Iya. Bantu mama, kalian siapa lagi kalau bukan kalian? Mhm. Saya keras jadi mereka langsung ambil alih masing-masing ini kau ini ya sudah. Iya, iya, iya. Nah, bapak yang ini bapak bendahara saving, tahu uang supaya ini yang saving tidak bisa diganggu-gugat. Oke. Nah, gitu. Oke. Jadi ceritanya diatur cash flow yang lebih baik, Mhm. dipakein rasio budget yang lebih baik supaya bilang oh ditahu kayak gini. Mhm. Oh selama ini yang rugi nggak pernah dicatat, sekarang udah dicatat. Kerugian sekarang oh kayak gini harus dicatat. Kan yang enak aja belum tentu laku, jadi ya otomatis ada namanya rugi. Bisnis kan pasti ada laporannya laba rugi, jadi otomatis ada laba, ada rugi juga. Bener. Rugi paling istilahnya paling banyak gitu ya yang bikin ngedrop ibu dan juga keluarga. Ini kan memang sistemnya keluarga. Iya. Jadi yang di hire juga anak-anak semuanya Iya, gitu anak-anak ya semua. dengan tupoksi dan job desk-nya masing-masing. Kerugian paling besar Alhamdulillah kita tidak rasa ya. Kalau Kurang. bilang, maksudnya alhamdulillah karena Rugi. mentalnya kita basically dari pedagang, sampai toko terbakar di Ambon pun kita masih on Masih fire, bisa, iya. masih tetap. Adalah, nggak tahu. Alhamdulillah mungkin atas izin Allah, caranya untuk balikin mood itu ada saja. Jadi kalau bilang rasa rugi nggak ada. Nggak ada alhamdulillah. Bisnis mudah-mudahan. ya itu pasti rugi dan resikonya pasti kaya, insya Allah. Iya, iya. Amin. Resiko yang harus kita perjuangkan ya. Kaya bersama dan Kaya berkah bersama. berkah bersama. Oke, itu mungkin salah satu suka dukanya Iya, gitu. alhamdulillah. Ada nggak sih pernah pengalaman di dapur Bunda Maryam yang kemudian dikomplain sama customer gitu karena kualitasnya mungkin tidak baik ketika disajikan atau pelayanannya mungkin seperti apa, pernah nggak? Kalau pengalaman buruk Bunda Maryam itu komplainnya cuma satu, Apa itu? ongkir. Oh, ongkir. Hanya satu ya? Ada customer itu tiap pagi dari BTP Moncong Loe datang nih makan. Yang dimakan cuma nasi kuning doang sama ikan. Ngobrolnya kayak gini ke kita. Berapa banyak penjual nasi kuning yang dilewati dari BTP Moncong Loe sampai ke Jauh loh Todopuli. itu. Iya. Dia makan nasi sama ikan. Terus saya pernah buat pertanyaan juga buat customer di WhatsApp. Heeh. Jawaban dari customer itu buka mie cepat. Mm-mm. Orang BTP sama orang Sudeng sudah kaya-kaya mie. Iya. Begitu jawabannya toh. Dan mau semua cuma makan enak. Jadi dapat Bunda Maryam coba makin buka di BTP di Perintis lah. Begitu jawabannya customer. Sebenarnya sih belum sampai ke ibu itu jawabannya. Itu pertanyaan juga kita masih sembunyiin. Tapi beberapa teman ibu udah pada sounding, buka mie cabang, kapan lagi? Kan jadi ceritanya insya Allah ke depan ini yang pusat itu jadi dapur besar, nanti tinggal
di drop aja itu Iya. nasi kuningnya. Insya Allah kayak gitu mungkin. Oke, amin. Kalau komplain dari customer mungkin itu aja Iya. Maksudnya terlalu jauh. Ada customer sampai Dusi Diang, Tanjung Bunga juga ada. Iya. Serius? Goa bahkan ada. Goa ada. Goa. Tapi kejauhan itu tadi ya, Iya. mungkin. Nah, boleh di ini juga Ibu Mariam dan juga Mas Dedi kepada smart listener. Selain yang tadi sudah disampaikan menjaga rasa dan kualitas, apa sih yang menjadi salah satu rahasia kemudian sampai sekarang tuh customernya sangat loyal dan kemanapun Bunda Mariam pasti dicariin nasi kuningnya, dicariin pisang ijonya gitu. Iya, alhamdulillah kita sama customer tuh semua baik ya. Heeh. Ramah, mereka mau apa saya ladenin cerita. Saya bilang anak-anak, mama tuh kenal banyak orang. Jadi kalau ada orang datang, ramah bicara sama mereka. Jadi mereka senang sama kita. Kadang ada orang makan mereka kasih tinggal kan enggak bagus. Iya, kan? benar. Pelayanannya yang harus dijaga, ya kan? Jadi ini adalah service excellent, bukan hanya sekedar serving aja, makanannya terus ditinggal, tapi ditemenin ngobrol saya. Gitu ya smart listener. Oke. Itu salah satu lagi dari resep dicintai oleh customer ala dapur Bunda Mariam. Iya, jadi teman-teman kalau datang belanja, ada saya punya makanan apa dah, nih coba rasa enak nih, sini. Nanti kalau ada saya bilang alhamdulillah ada rame-rame, ini bungkus bawa pulang gitu-gitu. Jadi teman tuh enak gitu, pelanggan tuh enak sama saya. Jadi biasa anak-anak bilang, mama nggak usah ke depan deh, nanti mama punya teman datang banyak, mama begitu. Malah ditahan-tahan ya. CSR mulu. Oh sering berbagi ya. Hobi banget sering berbagi. Tapi itu dia, dari berbagi itu makanya datangnya terus alhamdulillah rezeki yang tidak berhenti-berhenti. Saya gitu. punya teman-teman tuh kalau datang tuh assalamualaikum Bunda ada, langsung meja makan. Meja makan saya tidak pernah kosong kan. Siapa saja datang makan, itu rezeki Allah bilang begitu kan. Siapa tamu datang makan, alhamdulillah rezeki mengalir begitu. Wow, luar biasa. Dicatat nih rahasianya gitu ya. Sering-seringlah berbagi ya. Bukain pintu orang buat makan di rumah. Insya Allah. Gitu. Insya Allah nasi beras 25 kilo habis 2 hari. Tapi rezekinya ketika kita sering berbagi maka juga rezeki yang didatangkan itu akan semakin banyak berkali-kali lipat. Amin. Gitu. Nah, pertanyaan saya juga yang melihat dapur Bunda Mariam ini kan dijalankan oleh keluarga gitu ya. Kadang-kadang yang menjadi permasalahan dalam keluarga ketika kita dalam satu bisnis itu ya adalah kalau misalnya ada terjadi kisruh gitu ya, pasti nggak enakan. Ya nggak sih? Nah, kita diamin. Di keluarga tuh seperti apa sih? Kita diamin dulu apa maunya. Ini kakak Didi suka marah-marah apa maunya gitu kan. Sudah diam aja, nanti pelan-pelan. Nanti mama yang maju, kakak kenapa? Begini. Sudah, tunggu bapak yang datang. Hanya bapak datang sebentar, habis makan malam semua kumpul di kamar. Oke. Nah, kumpul di kamar cerita apa maunya, kenapa bisa begini. Nah, terbuka sudah terbuka, minta maaf, pelukan gitu saya. Jadi saya ini suka rangkul anak-anak. Kan ada apa-apa anak-anak sudah ini kenapa begini kan masuk kamar. Langsung sama mama sama bapak toh semua berempat. Berunding sudah cari solusi bagaimana minta maaf sudah jadi. Oke, jadi briefing dan evaluasi itu terus dilakukan gitu ya? Selalu. Walaupun karyawannya adalah anak-anak sendiri gitu ya. Tapi nggak ada karyawan lain emang selain anak-anaknya? Ada yang cuci piring, yang bantu-bantu. Oh ada. Berapa? Dari awal dulu kan memang murni dari Ibu Mariam ya. Sekarang udah memperkerjakan berapa orang karyawan? Kalau sekarang kondisinya kemarin Ramadan yang agak banyak. Ini udah pada sakit-sakitan juga, ada yang minta keluar, jadi sekarang sekitar 6 orang kayaknya. 6 orang. Dengan tambah cabang baru berarti akan nambah lagi karyawannya. Insya Allah. Ya. Yang mau mendaftar silakan open recruitment. Oke, ada pertanyaan di YouTube channel Smart FM Makassar, kita bacakan dulu ya. Pertama pertanyaan dari Arafat Buyung, open cabang di Tamalan Rea dong kakak. Udah, nanti segera ya. Segera, insya Allah. Boleh di-spill kapan sesegeranya itu? Sekitar tanggal 7 sampai tanggal 9 insya Allah.
Oke. September. September, oke, ditunggu ya di bulan September, awal September akan ada cabang baru Dapur Bunda Maryam. Next dari Aryakan, Assalamualaikum Bunda, mau tanya bagaimana Bunda mensiasati di masa pandemi sekarang, ini banyak usaha-usaha pada jatuh dan ada fenomena lain juga di mana semua pada bareng-bareng buka usaha kuliner dadakan yang otomatis itu jadi bikin banyak saingan. Nah, gimana tuh Bunda? Saya alhamdulillah saya tidak terganggu dengan ada yang buka baru. Pokoknya saya tetap tiap hari kita buka saja, jangan patah semangat. Rezeki ada-ada. Habis tidak habis ada panti asuhan. Oh ya. Jangan berkecil hati. Kita punya usaha, kita tidak boleh langsung drop. Pokoknya mau berapa liter, udah habis berbagi. Itu saja saya. Mungkin saya tambah sedikit. Iya. Mindsetnya ibu kayak gini mungkin ya. Selama kompetitornya nggak banyak ganggu-ganggu ya, wes Bismillah aja deh. Iya. Dan sampai saat ini kan yang dijaga kualitas, rasanya masih sama. Alhamdulillah selama kita pegang juga masih sama dan memang belajarnya juga agak lama ya. Untuk buat nasi kuning aja saya belajar 6-7 bulan baru bisa sama kayak punya ibu. Beneran? Beneran. Sekarang dia bagian produksi kan? Iya, yang naruh nasi ganti papanya kan. Waduh. Jadi kita bilang, mama sama bapak ini udah tua. Kita nggak tahu kapan ya nak. Kalian harus pintar, harus lakukan apa yang bisa. Toh? Jangan sampai kaget, mama sudah tidak ada kalian kaget, bapak tidak ada kalian kaget. Jangan, harus. Saya keras sama anak-anak karena begitu. Oke, dan ini bisa jadi ya legend, nasi kuning legend di Makassar gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah ya Allah. Karena kan bisa dikatakan juga seperti itu kan udah lama ya, udah dari tahun 99 sampai sekarang. Next kita bacakan pertanyaan atau komentar selanjutnya dari Bonansa. Iya benar Bunda, mahal di ongkir katanya. Mudah-mudahan bisa buka cabang di beberapa area di Kota Makassar jadi bisa dijangkau semua orang. Terus lanjut lagi, rasa memang the best gitu ya. Jadi itu resepnya, rasanya harus dipertahankan. Gitu, jadi biasa anak-anak masak saya rasa kenapa begini nak, mama nggak suka begini teksturnya laksanya, nasinya begini, jadi saya biasa rasa pagi. Jadi memang sebelum dijual ke customer itu kita coba dulu. Oke, jadi quality controlnya memang se-strict itu ya ibu ya? Iya. Wow. Masaknya aja subhanallah. Untuk nasi bisa sampai 6 bulan belajarin, 6 bulan lebih. Nasi doang tuh ya? Oke. Terus belum menu-menu yang lain? Belum. Nah jadi kita punya nasi kuning itu alhamdulillah saya tuh enggak pernah bilang nasi kuningku basi kapan jam berapa. Semua customer yang bawa ke Jakarta, ke Surabaya, kemana semua, Bunda punya nasi kuning tahan loh sampai jam sekian, sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Pagi kita masukin kulkas juga masih bagus. Oh alhamdulillah karena kita kerja bersih dan rapi. Saya bilang anak-anak kerja bersih dan rapi dan perhatikan waktu-waktu masaknya. Jangan pas orang semua pintar masak tapi tekniknya ada kan? Tekniknya bener. Gitu. Wah luar biasa. Tapi kan ini anak-anak kan katakanlah memang ini adalah bisnis keluarga. Cuman tidak menutup kemungkinan setiap masing-masing dari anaknya Ibu Maryam juga punya cita-cita masing-masing, punya jalannya masing-masing gitu. Ketika misalnya nanti anak-anak akhirnya memilih jalan mereka masing-masing, udah kepikiran nggak Ibu Maryam akan seperti apa? Kalau dari saya sih karena saya yang paling tua, saya coba belajar lagi tentang bisnis seperti apa, untuk perbaiki bisnis seperti apa. Alhamdulillah untuk SOP nasi kuning udah dibuatin. Jadi untuk delegasi ke kitanya ini udah disiapin, tapi memang kita nggak 100% ke, insya Allah kalau ke pegawai itu cuma 80% dari total SOP yang dibuat. Jadi 100%-nya itu ada sama kita. Jadi tergantung nanti ya, kalau insya Allah kalau saya yang ini ya lanjutin udah ada disiapin. Adek juga, tapi kayaknya nanti lari semua ke nasi kuning semua kan. Kayaknya mereka betah di sini ya. Jadi senang masak semua. Soalnya belajarnya juga lama. Nasi doang 6 bulan, 7 bulan ya. Wow, masing-masing sudah dikasih porsi ini. Jadi saya juga digaji dari nasi kuning loh. Oke. Nah, jadi itu
tercatat semua. Ini anak bungsuku juga tergaji. Ini kan dia sudah ada pisang hijaunya, risoletnya itu untuk dia. Ini yang satu bluder, ini sudah ada mie job-jobnya. Tapi harus nasi kuning dikasih naik. Benar, sebagai main menu dari dapur Bunda Mariam. Selain yang ada di depan kita, pisang ijo, kemudian juga dadar fla, nasi kuning, ada menu apa lagi di dapur Bunda Mariam? Macam-macam ya. Ini biasa dia bilang, "Ma, kebanyakan mama punya masakan." Nasi kuning punya SOP 12 yang saya buat. Menu lain, subhanallah. Kalau di total kemarin menu ada 30 lagi menu. Waduh. Pokoknya saya bikin makanan ada lontong ayam, sayur, pokoknya saya bikin macam-macam. Oke, baik. Kalau misalnya nih smart listener juga penasaran ingin datang langsung makan di lokasi, lokasinya di mana dan ordernya seperti apa? Gimana caranya kalau mau order online? Mungkin ke saya. Jadi kalau mau order online boleh di Gojek sama GrabFood, itu namanya Dapur Bunda Mariam. Cuma biar nggak kemahalan, netizen ordernya pakai Maxim aja. Untuk sekarang ya. Untuk pilihan ojol silahkan dipilih sendiri ya. Bisa dipesan online berarti ya. Lokasinya di? Lokasi itu Jalan Todopuli Raya Utara nomor 9. Depan Pasar Hobi. Stasiun kopi ya dari situlah. Melayani pesanan juga kah atau untuk catering-catering seperti itu? Melayani catering tapi di angka 300 porsi ya Mai. Kalau di atas itu waduh ampun. Karena banyak customer yang harus dilayani ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Mariam. Sama-sama. Sukses terus untuk bisnisnya. Semoga selalu dicintai oleh customernya dengan rasa yang luar biasa, kita nggak bisa lupa. Terima kasih juga Mas Dedi sudah hadir. Sukses terus untuk dapur Bunda Mariam dan salam untuk adik-adiknya dan keluarga yang lain ya. Akhirnya saya Rifa Majid pamit. Terima kasih smart listener, sukses untuk Anda.